30 Juli. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul Alat yang Berguna. Setiap anak-anak Allah diharapkan menjadi instrumen atau alat di dalam tangan Bapa. Tidak ada anak-anak Allah yang tidak dirancang untuk suatu pekerjaan bagi Bapa di surga. Jadi, semua kita ini mestinya berguna bagi kerajaan Allah. Tidak mungkin orang yang tidak berguna bagi kerajaan Allah akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka, bukalah hati untuk mengerti ini, agar kita jangan kehilangan kesempatan untuk menjadi instrumen atau alat di dalam tangan Tuhan bagi kerajaannya. Roma 8 ayat 17 mengatakan bahwa jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Ini bukan penderitaan karena kesalahan kita. Yesus menderita itu bukan karena kesalahannya. Dia menderita bagi orang lain. Di dalam Matius 20 ayat 28, yang mulia Tuhan kita yang kita hormati dan cintai berkata, sama seperti anak manusia, artinya Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi penderitaan yang dimaksud di dalam Roma 8 ayat 17 adalah penderitaan bagi orang lain, bagi keselamatan jiwa orang lain, yang sama dengan bagi kerajaan surga. Bukankah kita semua harus mengikut jejak Tuhan Yesus? Sampai di mana jejaknya kita ikuti? Tentu sampai Golgota. Bukan hanya sampai di pintu gerbang Yerusalem ketika orang mengeluh-ngeluhkan dia dan berkata, Hosana, Hosana. Tetapi juga harus bersama dengan Yesus pada waktu berjalan di jalan Via Dolorosa sampai kayu salib. Saudara-saudara, banyak orang tidak sampai Golgota. Mereka hanya sampai pintu gerbang Yerusalem. Belum sampai masuk Taman Getsemani juga. Mengapa? Karena tidak dewasa, egois, hanya melihat kepentingan diri sendiri. Belum matang, belum utuh jiwanya, dan masih mudah tersinggung gila hormat. Apalagi masih memuaskan daging. Itu tidak bisa diperhitungkan untuk menjadi sahabat Yesus. Hal inilah yang tidak dipahami oleh banyak orang, atau tidak dimengerti, atau tidak mau dimengerti, bahwa semua anak-anak Allah harus menjadi alat yang berguna bagi kerajaan surga. Jelas Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, di dalam Yohanes 20 ayat 21. Tuhan Yesus tidak mengutus siapa-siapa. Tuhan Yesus mengutus kita. Semua orang percaya mestinya menjadi utusan, mewakili Tuhan Yesus. Ya, maka tidak ada alasan yang bisa diterima ketika orang berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa untukmu Tuhan. Bukan tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan dia tidak mau, tidak dewasa, egois, egosentris, tidak bisa dipakai. Jangan berkata aku miskin, aku sudah tua. Itu cara iblis membelenggu kita dalam kebodohan, sehingga kesempatan emas yang Tuhan berikan tidak kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita masih egois, masih mencari kesenangan diri sendiri,
Uang kita pasti kita belanjakan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri. Pasti kita boros untuk diri sendiri, tapi tidak boros untuk Tuhan. Suatu hari kita akan menyesal sekali ketika kita melihat kemuliaan Allah, di mana kita baru tahu bahwa bermartabatnya bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Betapa agungnya bisa berbuat sesuatu untuk kerajaannya. Setan merusak pekerjaan Tuhan melalui orang-orang yang membuat kepercayaan jemaat kepada gereja jadi rusak. Ketika pendeta memperkaya diri atau hanya sibuk membangun gedung, fasilitas, yang semua itu untuk kemegahan, kebesaran seorang pendeta, jemaat bisa kehilangan kepercayaan. Tuhan sering membawa seseorang kepada persoalan-persoalan sulit dan rumit. Apakah itu kemiskinan, ketertindasan, ketertolakan, dan lain sebagainya. Yang semua itu ternyata menjadi alat Tuhan untuk mendewasakan. Setelah dewasa, baru Tuhan percayai. Jadi kita sekarang bisa bersyukur kalau kita ditindas dengan masalah, dengan keadaan sulit, ekonomi sulit, dan lain-lain, karena berarti kita sedang didewasakan. Jadi ketika kita diproses, berubahlah. Jangan kita pikir Tuhan senang membuat kita menderita, miskin, terlunta-lunta, terinjak-injak. Itu semua merupakan cara Tuhan untuk membuat kita dewasa, supaya dari egosentris menjadi teosentris, supaya kita menjadi seperti anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Saudara-saudara, ada orang-orang yang berkata, Tuhan, kalau masalahku ini selesai, aku melayani Engkau. Belum tentu setelah masalahnya selesai, dia melayani Tuhan. Belum tentu. Tuhan kan bisa baca hatinya dia. Saudara tidak usah janji-janji, gombal begitu. Kalau aku punya mobil, Tuhan, aku mau jemput jemaat ke gereja. Ya, ironis, banyak di antara orang Kristen yang tidak dipercayai Tuhan. Makanya kalau mau menjadi manusia yang berguna, mental karakter kita harus diubah. Benar-benar mengalah, tidak punya kesenangan dunia, mencintai Tuhan, rela mati, atau apapun demi pekerjaan Tuhan. Baru Tuhan bisa percayai. Ya. Tetapi dunia kita hari ini seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Orang menjadi egois, cinta uang, cinta diri sendiri. Sudah sulit dicari orang yang menjadi seperti anggur tercurah, roti terpecah. Dan kita bisa terbawa kecuali kita mau memisahkan diri dengan dunia. Kita tetap ada di tengah-tengah dunia. Tapi waktu kita ada di hadapan Tuhan dalam doa dan belajar firman Tuhan secara memadai, ya, sehingga kita mampu bertumbuh di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kekacauan dunia, agar sayap rohani kita berkembang dan bisa terbang tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.